Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Masyita, NIM 20200960111753, Sester 2 Prodi PAI non-reguler di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baik, tujuan saya di sini untuk mempresentasikan tentang munasabah Al-Quran pada mata kuliah Ulumul Quran atau Studi Al-Quran yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Definisi munasabah. Kata munasabah secara etimologi menurut Mana Khalil Al-Qattan ialah al-muqabarah, artinya kedekatan. Dalam pengertian ini As-Suyuti menambahkan al-musyakalah dan al-muqabarah, artinya kedekatan dan keserupaan. Istilah munasabah digunakan dalam ilat hukum dalam bab qiyas yang berarti al-wasf al-muqarib li al-hukum, atau gambaran atau sifat yang berdekatan atau berhubungan dengan hukum. Secara terminologi, pengertian munasabah dapat diartikan sebagai berikut menurut berbagai tokoh, yaitu 1. Menurut Az-Zarkashi adalah munasabah adalah suatu yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal. Akal itu pasti menerimanya. 2. Menurut Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. 3. Menurut Mana Khalil Al-Qattan berpendapat bahwa munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat, atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surat di dalam Al-Quran. 4. Menurut Al-Biqai berpendapat munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi dalam konteks ulum Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional atau akli, persepsi atau hasi, atau imajinatif, atau korelasi berupa sebab akibat, ilah dan ma'lul, perbandingan dan perlawanan. As-Suyuti menjelaskan secara global bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menemukan munasabah, yaitu 1. Memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek bahasan. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya, jauh dekatnya korelasi. B. Macam-macam munasabah. Dilihat dari segi persesuaian yang tidak jelas atau samarnya persesuaian antara ayat yang satu dengan ayat lain, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya, bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surat itu berdiri sendiri, baik karena ayat yang satu itu diatofkan kepada yang lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Dilihat dari segi materinya, yaitu 1. Munasabah antar ayat, yaitu munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain berbentuk persambungan ayat, meliputi: pertama, diatofkan ayat yang satu pada ayat lain. Kedua, tidak diatofkan. Ketiga, digabungkannya dua hal yang sama. Keempat, dikumpulkannya dua hal yang kontradiksi. Kelima, dipindahkannya satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain.
2. Munasabah antar surat, yaitu munasabah atau persambungan antara surat yang satu dengan surat yang lain, meliputi pertama, kesamaan materi pada dua surat yang berbeda, namun salah satu darinya bersifat umum dan satunya khusus dan terperinci. Kedua, persesuaian pemulaan surat dengan penutup surat sebelumnya. Ketiga, persesuaian pembukaan surat dan akhir suatu surat. 3. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat. Misalnya, apa yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Surat ini dimulai dengan menceritakan Nabi Musa, menjelaskan langkah awal dan pertolongan yang diperolehnya, kemudian menceritakan perlakuannya ketika ia mendapatkan dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Kemudian Musa berdoa, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, atau sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Kemudian surat ini diakhiri dengan menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan keluar dari Mekah dan dijanjikan akan kembali lagi ke Mekah, serta melarangnya menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata atau penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.